teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarina Yohana dengan nomor induk mahasiswa 2005550 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 15. Yuk, kita simak bareng-bareng. Nah, sebelumnya kita bahas pengertiannya dulu yuk. PPh pasal 15 adalah salah satu jenis pengenaan pajak penghasilan atau pungutan pajak pada industri di bidang pelayaran, penerbangan internasional, serta perusahaan asing. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum dari PPh pasal 15 ini. Selain itu, subjek pasal PPh pasal 15 juga mencakup perusahaan pengeruk minyak maupun perusahaan yang menanamkan modal berbentuk Build Operate Transfer atau BOT seperti proyek infrastruktur. Contohnya itu pembangunan metro, jalan tol, dan masih banyak lagi. Nah, berikut aktivitas usaha yang terkena PPh pasal 15. Yuk kita bahas secara spesifik ya. Nah, yang pertama ada pelayaran dalam negeri. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Lalu, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang atau barang dan termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari yang pertama itu dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Nah, yang kedua itu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Dan yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Lalu adanya norma penghitungan khusus penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto. Nah, besarnya PPh yang terutang itu adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. Nah, peredaran bruto itu sendiri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya. Lalu ada pelunasan PPh terutang. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak. Ini tuh dilakukan saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Poin yang kedua, dalam hal penghasilan diperoleh selain dimaksud dalam poin A tadi, maka wajib pajak wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP final, melaporkan penyetoran yang dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua ada pelayaran dan penerbangan luar negeri, yaitu wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri namun melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lalu peredaran bruto wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Lalu besarnya norma penghasilan neto adalah sebesar 6% dari peredaran bruto. Nah, besarnya PPh yang wajib dilunasi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Yang terakhir ada pelunasan atau pembayaran PPh. Nah, yang pertama dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian atau charter, maka pihak yang membayar atau yang bercharter itu wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Nah, yang kedua, jika dalam penghasilan diperoleh selain berdasarkan yang tadi, perjanjian tadi, maka wajib pajak perusahaan pelayanan atau penerbangan luar negeri menyetor PPh terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah diterima penghasilan dan melaporkan penyetoran itu selambat-lambatnya tanggal 20. Yang ketiga ada penerbangan dalam negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian atau charter.
Lalu, peredaran bruto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nah, penghasilan netonya itu ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto, dan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang bagi wajib pajak adalah sebesar 1,8% dari peredaran brutonya. Oke, kita lanjutin keempat, ada kantor perwakilan dagang asing di Indonesia, yaitu wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau Representative Office or Liaison Office, selanjutnya disingkat KPD di Indonesia. Lalu penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Lalu pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Nah, nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Baik, yang terakhir, yang kelima, wajib pajak yang melakukan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau contract manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Lalu yang kedua, adanya norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional yang diterima atau diperoleh wajib pajak ditetapkan sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Yang ketiga, atas penghasilan neto dikenakan pajak penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi pada pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni sebesar 30% yang bersifat final. Nah, ketentuan ini hanya dapat diberlakukan sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa berguna bagi kita yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.